Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cipta Budi Wicaksono dari kelompok 6 NIM 2202 eh 22023114. Di sini saya akan menjelaskan sistem berbasis IoT dengan LoRaWAN. Itu komponennya tuh ada sensor cahaya, AT Tiny 85, LED dan buzzer, LoRaWAN, AOS Deep Learning. Itu komponennya. IoT itu memungkinkan perangkat untuk saling terhubung, berkomunikasi secara otomatis. Sistem yang digunakan pada presentasi saya kali ini sensor, yaitu sensor cahaya, ada microcontroller, komunikasi nirkabel, dan edge computing. Nah, komponen utamanya itu ada sensor cahaya, terus aktuatornya tuh pakai LED dan buzzer. Microcontroller itu memakai AT Tiny 85 dan AWS Deep Learning. Nah, sensor cahaya itu untuk yang mendeteksi adanya cahaya. Dan di fitur utamanya itu ada respon yang cepat terhadap perubahan cahaya, terus konsumsi yang rendah, dan tersedia dalam berbagai jenis, yaitu ada LDR, fotodioda, dan fototransistor. Cara kerjanya tuh ketika cahaya mengenai sensor dan mengubah resistansi atau arus listrik. Terus sinyal tuh dikirim ke microcontroller dan berdasarkan intensitas cahaya, sistem akan menyalakan atau mematikan LED atau buzzer. Uh, Kalau pendeteksi cahaya tuh cara kerjanya sebenarnya kurang lebih seperti itu. Tapi yang pokoknya yang penting pendeteksian cahaya, terus ada konversi sinyal ke analog ke digital, dan pengolahan data di microcontroller. Nanti itu ketika cahaya ditangkap akan diolah di microcontroller, dan pengiriman data ke cloud atau aplikasi dan direspon gitu. Itu untuk sensor cahaya. Terus ada LED dan buzzer. LED itu mengubah energi listrik menjadi cahaya, dan buzzer itu mengubah energi listrik menjadi suara. Fitur utamanya di LED itu ada efisiensi tinggi, umurnya yang panjang, bisa tahan berapa lama, konsumsi daya juga rendah. Dan untuk buzzer, mudah dikendalikan dan menghasilkan berbagai nada. Untuk cara kerjanya LED itu memiliki dua kaki, anoda plus dan katoda. Ketika diberikan tegangan maju atau bias forward, elektron mengalir dari anoda ke katoda dan menghasilkan cahaya. Jika dipasang dengan microcontroller Arduino atau ESP32 dan lain-lainnya, LED dikendalikan menggunakan GPIO, General Purpose Input Output. Dengan pemrograman, LED bisa dinyalakan, dimatikan, atau dibuat berkedip blinking gitu menggunakan PWM, Pulse Width Modulation, untuk mengatur kecerahan. Dan untuk cara kerjanya buzzer tuh juga memiliki dua kaki kayak LED, ada positif dan negatif. Saat diberikan tegangan, buzzer menghasilkan getaran yang menciptakan suara. Microcontroller dapat mengendalikan suara buzzer menggunakan PWM untuk mengubah nada atau frekuensi seperti itu. Dan selanjutnya ada microcontroller AT Tiny 85. Ini microcontroller yang kecil yang digunakan untuk mengontrol sensor dan aktuatornya. Fitur utamanya itu 8 KB flash memory dan 512 bytes SRAM, 6 pin input output, dan konsumsi dayanya rendah, dan mendukung komunikasi ini I2C, SPI, dan PWM. Cara kerjanya itu ATT ini 85 menerima input dari sensor, misalnya sensor cahaya. Data yang diperoleh diproses berdasarkan program yang telah diprogram di dalam microcontrollernya itu. Terus ATT ini 85 mengontrol aktuator seperti LED atau buzzer berdasarkan hasil
pemrosesannya. Itu untuk microcontroller AT-Tiny85. Dan ada protokol LoRaWAN. Protokol LoRaWAN. Protokol LoRaWAN ini teknologi komunikasi nirkabel untuk IoT dengan jangkauan luas dan konsumsi daya rendah. Fitur utamanya itu bisa menjangkau sejauh 15 km, keamanan tinggi dengan enkripsi AES, dan konsumsi dayanya juga rendah. Nah, cara kerja LoRaWAN itu ada 4 step. Step pertama itu mengumpulkan data dari sensor, node atau end device. Dan kedua ada pengiriman data ke gateway. Sebentar saya jelaskan yang tentang pengumpulan data dari sensor, node atau end device. Perangkat IoT seperti sensor suhu atau pelacak GPS membaca data lingkungan. Data dikodekan dan dikirim menggunakan gelombang rasio LoRa dalam frekuensi rendah, 868 MHz di Eropa, 915 MHz di Amerika, dan untuk di Indonesia itu sendiri 923 MHz. Dan untuk step 2-nya itu ada pengiriman data ke gateway. Gateway menerima data dari banyak perangkat LoRa dalam radius 5 sampai 15 km rural atau 2 sampai 5 km urban. Data dikirim ke network server melalui internet, Wi-Fi, Ethernet atau seluler dan semacamnya. Dan step 3, network server mengecek validitas dan keamanan data. Data dikirim ke application server untuk diolah lebih lanjut. Step keempat itu tampilan dan pengambilan keputusan. Application server menampilkan data di dashboard atau aplikasi IoT. Jika ada kondisi tertentu, sistem bisa mengaktifkan perintah balik ke perangkat, misalnya menyalakan alarm jika suhu terlalu tinggi. Itu untuk protokol LoRaWAN-nya. Dan terus ada AWS Deep Learning AMI, lingkungan cloud untuk pemrosesan data AI atau ML berbasis AWS. Fitur utamanya itu mendukung TensorFlow, PyTorch, dan MixNet, memanfaatkan GPU untuk komputasi cepat, integrasi dengan layanan AWS lainnya. Nah, cara kerja deep learning itu, yang pertama ada pengumpulan data dari smart meter. Nah, meteran pintar mengirimkan data konsumsi listrik, tegangan, arus, daya, dan waktu penggunaan. Data dikirim ke server AMI untuk dianalisis lebih lanjut. Terus yang kedua, ada processing dan normalisasi data. Data dibersihkan dari noise atau nilai tidak valid. Sebentar, laptopnya lowbat. Yang kedua, stepnya tuh ada processing dan normalisasi data. Data dibersihkan dari noise atau nilai tidak valid. Fitur seperti waktu pemakaian, pola konsumsi, dan faktor cuaca. Semuanya tuh dianalisis. Terus yang ketiga ada analisis deep learning. Ada prediksi konsumsi listrik, deteksi anomali dan pencurian listrik, optimasi penggunaan energi atau demand response management, pengembalian keputusan dan tindakan. Gitu. Kurang lebih cara kerja dari AWS Deep Learning. Data dari sensor dikirim ke AWS, model AI memproses data untuk menghasilkan analisis, hasil dikirim kembali ke sistem untuk tindakan lebih lanjutnya. Dan kesimpulannya, sistem ini menggabungkan antara teknologi IoT untuk pemantauan dan pengendalian otomatis. Sensor cahaya mendeteksi intensitas cahaya, diproses oleh AT-Tiny85 dan ditampilkan melalui LED atau buzzer. LoRaWAN memungkinkan komunikasi jarak jauh, dan AWS AMI membantu analisis berbagai AI atau AI. Implementasi ini dapat diterapkan dalam sistem smart lighting, keamanan, dan IoT lainnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.